Oke, selamat pagi, siang, atau malam kawan-kawan dari sahabat tani, terutama untuk petani durian Indonesia. Banyak sekali yang menanyakan tentang bagaimana membungakan durian kita. Tentu kita berdurian, kita menginginkan buahnya. Namun, kalau saran saya adalah harus cukup umur, yang penting harus cukup umur. Beberapa varietas durian tertentu memang lebih adaptif, lebih mudah untuk berbuah, tapi jenis yang lain, varian yang lain butuh waktu juga menuakan pohon lebih tua, itu akan lebih enak. Misalnya kalau kita tanam duri hitam, sangat adaptif sekali, hampir di seluruh Indonesia bisa kita tanam duri hitam. Dan dia kalau berbuah umur 3 tahun, 4 tahun pun buahnya bisa enak. Tetapi bila kita bicara tentang musangking, kita melihat bahwa durian ini harus menuakan pohonnya atau dititipkan, ditewkan pada pohon yang lebih tua, itu akan jauh lebih enak. Jadi kita harus memilih varian mana yang mau kita bungakan. Demikian juga bawor juga bisa enak pada umur 4 tahun, 5 tahun. Tapi tentu rata-rata semua buah durian akan lebih enak bila umurnya sudah bisa dikatakanlah kita bilang di atas 7 atau 8 tahun. Oke, sekarang bagaimana triknya kita untuk membungakan durian kita? Ya, kita menanam durian, kita mengharapkan buahnya kan? Ya. Ada beberapa faktor yang paling penting untuk kita lakukan adalah durian itu pertama harus stres air, jadi iklim kering. Kita di Indonesia mempunyai 2 iklim yang sangat berbeda, yang di atas khatulistiwa dan di bawah khatulistiwa. Di atas khatulistiwa kita punya 2 iklim kering, di Februari Maret biasa atau di Juli Agustus. Namun bila di bawah khatulistiwa di Pulau Jawa katakanlah, rata-rata itu di Juli Agustus September baru bisa kering. Jadi kalau di atas khatulistiwa atau di daerah khatulistiwa biasanya kita punya 2 musim kering, mampu untuk membungakan 2 kali. Tapi kalau di Jawa, memang iklimnya adalah iklim basah dan cuma 1 kali kering di Juli, Agustus, September. Oleh sebab itu rata-rata di Indonesia kita lihat bahwa panennya adalah di akhir tahun. Misalnya November, Desember, sampai Januari, bahkan di Februari. Berarti bunganya adalah di Juli, Agustus, atau September. Oke, terlepas dari itu semuanya, ya, selain dari iklim kering tadi, kita harus bisa memainkan peran dari hara. Kita aliran hara ya untuk membuahkannya. Satu punya iklim kering, paling tidak 10 atau 14 hari bisa kering. Ditambah lagi adalah caranya kita untuk mengatur nutrisi NPK. Paling tidak itu 3 hari yang penting NPK kita ngaturkan ya. Dan ketiga cara yang untuk membungakan adalah dengan menggunakan satu pengatur tumbuh. Kita tahu dengan paklo pun juga bisa kita bungakan. Saya tidak akan bicara tentang paklo karena nanti bagian lain lah kita akan bicara lain waktu. Jadi yang pertama adalah kita harus mengatur CN rasionya, iklim kering satu. Ya, iklim kering, harus punya iklim kering. Setidaknya 10-15 hari. Yang kedua adalah CN rasio. CN rasio adalah C per N. Jadi kita mau naikkan C per N, jadi kita mau naikkan C-nya, karbonnya. Sedangkan N-nya kita rendahkan agar CN rasionya tinggi, kan? Menurut literatur ada yang mengatakan bahwa CN rasionya harus 18, 19, atau 20, tergantung varian yang kita tanam. Kita ingin mencapai itu. Tapi kan kita tidak mungkin membawa ke lab dulu mengecek CN rasionya. Sudah terlambat. Oleh sebab itu kita aturkan adalah puasakan N, ya, iklim kering dapat, terus kemudian puasakan M supaya CN rasio naik. Itu adalah trik yang paling utama, pola pikirnya. Oleh sebab itu, saya saran adalah 2 bulan sebelum kering. 2 bulan sebelum kering kita masukkan fosfat. Atau kalau kami menggunakan TSP atau morke fosfat juga boleh. Ya, setengah sampai 1 kilo. Bahkan kalau pohon besar bisa sampai 2 kiloan atau 3 kiloan. Itulah range dosisnya. Ya. Jadi masukkan fosfat dulu 2 bulan sebelum kering. Kemudian ingat 2 bulan sebelum kering masukin fosfat. Kenapa fosfat dimasukkan 2 bulan? Karena kerja dari fosfat adalah lambat sekali dan dia bergeraknya sedikit. Dia pergerakannya tidak jauh, lain dengan N dengan K, ya, lebih bisa bergerak. Fosfat harus kita berikan 2 bulanan, kita nabung fosfat di sana, terus kemudian 1 bulan sebelum kering baru kita main MKP. Ya, tanaman buah-buahan kita tahu bahwa MKP sangat bagus sekali
untuk membungakan atau membuahkan kita punya pohon. Jadi MKP minggu pertama 1 bulan sebelum kering, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, biasanya 4 kali bahkan bisa sampai 5 kali. Jadi maksud dikocorkan, folierkan tiap minggu. Akibatnya adalah tanaman itu ada CN rasionya akan naik karena N-nya kita rendahkan. Oke? Jadi itu adalah cara bagaimana kita membungakan. Ingat, 2 bulan sebelum kering dan menggunakan TSP, dan 1 bulan sebelum kering kita menggunakan MKP. Tapi ingat, tanaman harus cukup ya. Sebelumnya ingat, tanaman durian adalah tanaman investasi. Jadi selama sebelumnya, katakanlah di bulan Agustus dia mau bunga, berarti bulan 1 dari Januari dan sebagainya itu harus ditabung di dalam tubuh tanamannya. Jadi kalau Anda tidak menabuh hara mikro dengan kalsiumnya, dengan boron dan lainnya, percuma juga. Jadi kita membungakan dengan bagaimana menaikkan CN rasio, ada iklim kering, ada fosfat di sana, kita tambahkan MKP lagi, semoga-moga pohon kita bisa berbunga. Ingat, berbunga berbeda lagi bagaimana mempertahankan dia tidak rontok ya. Ingat, tidak rontok kita bicara adalah kalsium dengan boron. Cukupkan itu, maka durian kita setelah berbunga dia tidak akan rontok. Selamat mencoba.